Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Adik-adik, berjumpa lagi di IMPA Online hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 dengan Kak Olen, Kak Dedes, dan Kak Jesaya. Nah, adik-adik kita mau memulai ibadah kita. Sebelumnya, kita boleh siapkan Alkitabnya, alat tulisnya, dan adik-adik duduk di tempat yang nyaman dan tidak berisik ya, agar dapat fokus dalam beribadah. Jika sudah disiapkan, sekarang kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh. Untuk itu, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, untuk memasuki ibadah kita hari ini, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 151, Aku Bersuka Cita, sambil berdiri dan kita melakukan gerakannya ya. Sekarang kita mau berdoa. Untuk itu, lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat dan kasih, juga kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa mengikuti ibadah online ini. Berkati dan sertai kami supaya proses ibadah dapat berjalan dengan baik dan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita membaca pembacaan Mazmur, yuk kita bernyanyi dulu dari lagu Baca Kitab Suci. Dengan semangat ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Pembacaan Mazmur kita terambil dari Mazmur 34 ayat 2 sampai 6. Adik-adik, cara bacanya yang tercetak keluar akan dibacakan oleh Kak Olen, yang tercetak ke dalam akan dibaca adik-adik dibantu oleh Kak Dedes. Kita mulai baca Mazmurnya ya. Mari bermazmur. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dengan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Demikian pembacaan Mazmur kita hari ini. Syukur kepada Tuhan. Adik-adik, untuk merespon pembacaan Mazmur kita tadi, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 46, Tuhan Yesus Sungguh Sayang, dengan gerakannya ya.
Adik-adik, sekarang kita mau pisah kelas. Tapi sebelumnya kita mau mendengarkan pengumuman IMPA hari ini. Berikut pengumumannya. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar, istirahat yang cukup, dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi PA. Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Siapa yang udah gak sabar mau mendengarkan cerita firman Tuhan? Tetapi adik-adik, sebelum itu yuk kita bernyanyi Allah adalah kasih dari Kidung Ceria 176. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik apa kabarnya nih? Semoga adik-adik tetap sehat, semangat, dan ceria ya. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Nah, dari Alkitab yang kita baca hari ini menceritakan tentang seorang bapak yang bernama Bapak Paulus.
Ia menyebarkan cerita tentang Tuhan Yesus di kota Efesus atau yang sekarang kita sebut sebagai Turki. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita tentang Bapak Paulus, kita mau mendengarkan cerita tentang seorang anak kecil yang baik hati dan ceria bernama Ika. Kita tonton bersama-sama ya videonya. Suatu hari, di sekolah, Ika sedang bermain dengan teman-temannya. Tiba-tiba, ada seorang teman Ika yang datang dan mengejek Ika. Aku tidak mau berteman dengan Ika. Sana aku tidak mau. Teman-teman Ika yang lain ikut juga mengejek Ika dan tidak mau berteman dengan Ika. Tapi, adik-adik tahu nggak apa yang Ika lakukan? Ternyata Ika tidak marah kepada teman-temannya. Ia hanya diam dan pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Ika sedang dalam perjalanan menuju ke sekolah. Ia melihat Sasa yang duduk di pinggir jalan sambil menangis. Ika menghampiri Sasa dan bertanya, "Sasa, kamu kenapa menangis?" "Iya Ika, aku baru saja terjatuh karena tadi berlari menuju ke sekolah," jawab Sasa sambil menangis. "Oh, yuk mari aku bantu kamu berjalan menuju ke sekolah," jawab Ika sambil membantu Sasa. Ika, kenapa kamu tetap baik sama aku walaupun aku suka jahil dan mengejek kamu?" tanya Sasa kepada Ika. "Iya Sasa, aku akan terus berbuat baik kepada kamu dan teman-teman, karena Tuhan Yesus mengajari aku untuk mengasihi siapa saja tanpa pilih-pilih," jawab Ika. Nah, adik-adik, hal yang dilakukan Ika tadi sama nih seperti yang dilakukan Bapak Paulus di kota Efesus. Bapak Paulus datang ke kota Efesus untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi di Efesus masih banyak nih adik-adik yang tidak mau mendengarkan Bapak Paulus, bahkan tidak mau berteman dengan Bapak Paulus. Tapi adik-adik, Bapak Paulus tidak menyerah. Dia tidak putus asa dan dia tidak berkecil hati. Dia tetap bersuka cita, tetap semangat, tetap berbuat baik dan mengasihi orang-orang di kota Efesus. Nah, adik-adik, ada nggak nih yang mau seperti Bapak Paulus? Kalau ada yang mau, angkat tangan ya. Angkat tangan kanannya nih. Nah, adik-adik, kalau kita mau mencontoh sikap Bapak Paulus, kita juga nggak boleh nih adik-adik lupa atau malas membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita harus tetap rajin membaca dan mendengarkan firman Tuhan agar kita bisa seperti Bapak Paulus menjadi orang yang mengasihi, berbuat baik, bersuka cita dan tidak suka marah-marah ya adik-adik. Oke, demikian cerita kita hari ini. Syukur kepada Tuhan. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, "Apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan." Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
adik-adik, tadi kan kita sudah memberikan persembahan. Sekarang Kang Gita mau ajak adik-adik untuk mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Gimana berdoanya? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami masih boleh Tuhan berikan berkat sehingga kami dapat bersyukur atas berkat kami melalui persembahan yang kami berikan. Tuhan, kiranya biarlah persembahan ini menjadi berguna untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Inilah kami, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau aktivitas. Nah, aktivitas minggu ini adalah menyusun kata. Adik-adik siap? Kita mulai ya. Adik-adik, Kanita punya banyak huruf nih. Coba kita baca bersama ya. A, S, U, L, U, P. Nah, dari huruf-huruf ini kita mau menyusun satu kata. Nanti Kanita bilang hurufnya. Adik-adik tunjuk ya. Kita mulai ya. Coba adik-adik tunjuk ke huruf P. Lalu huruf A, huruf U, huruf L, huruf U, huruf S. Yeay! Sekarang kita baca bersama-sama yuk. Paulus. Sekali lagi ya adik-adik. Paulus. Wah, adik-adik hebat ya. Demikian aktivitas kita minggu ini. Terima kasih. Terima kasih Kanita buat aktivitasnya. Gimana adik-adik aktivitasnya? Bisa ya semuanya? Pasti bisa dong. Nah adik-adik, biar kita semakin semangat dan selalu bersemangat, yuk kita berdiri, kita mau bernyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi adik-adik, sekarang pakai bahasa Inggris. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Sebelumnya kita nyanyi sama-sama ya. Mana jempol? 1, 2, 3. Mana jempol di sini, di sini. Apa kabar jempol? Kabar baik jempol, sembunyi, sembunyi. Mana jari di sini, di sini. Apa kabar jari? Kabar baik jari dilipat berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah boleh beribadah hari ini.
Tuhan berkati kami agar kami selalu menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan, taat kepada firman Tuhan, taat juga kepada orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami serahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, makan yang banyak biar sehat, dan jangan lupa cuci tangan yang rajin ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!